Tema yang diberikan seperti tadi sudah disebut, when I thought, ketika saya berpikir I wasn't a missionary, bahwa saya bukan seorang misioneri. Jadi ketika saya berpikir saya bukan seorang misioneri, ya, itu satu realita di dalam kehidupan, ya, kehidupan Kristen yang berpikir bahwa misioneri itu hanyalah mereka yang datang dari Korea seperti Ibu Deborah, datang dari Eropa seperti itu. Jadi kita tidak berpikir bahwa kita itu juga atau setiap orang percaya adalah seorang misioneri seperti itu. Nah, untuk itu kita akan menempatkan secara benar sebenarnya menurut ketetapan Tuhan, siapakah yang disebut seorang utusan atau seorang misioneri seperti itu. Nah, yang pertama kita berangkat dari Yohanes 17 ayat 18. Dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi di ayat ini konteks, ya, pernyataan Tuhan Yesus langsung dalam doanya untuk para muridnya, dan di antaranya dalam doanya itu dia membuat pernyataan bahwa dia adalah utusan Bapa ke dalam dunia, dan selanjutnya dia katakan dia mengutus para murid, ya, ke dalam dunia. Karena itu dia berdoa untuk mereka, antara lain supaya mereka menjadi satu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berangkat dari Yohanes 17 ayat 18, maka kita melihat beberapa poin penting. Yang pertama, status orang percaya. Status orang percaya. Di dalam ayat tadi dikatakan, ya, atau ditegaskan bahwa status orang percaya adalah utusan Kristus. Tadi kita sudah baca, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi, saudara lihat, ini ditegaskan bahwa para murid, tentu para murid ini mencakup seluruh murid, seluruh orang percaya. Seharusnya memang orang percaya itu menjadi murid Kristus, ya. Status mereka adalah utusan Kristus. Karena di sini ditegaskan, demikian pula aku Yesus mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi para murid, orang percaya di sepanjang sejarah gereja sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu statusnya adalah utusan Kristus. Nah, istilah mengutus itu memang dari kata kerja, ya, seperti itu, tapi dari kata dasar apostolos. Nah, di sini dipakai apostelo, ya, mengutus. Kalau utusannya itu apostolos, ya, atau misioneri. Itu sangatlah kita kenal. Nah, status kita dari ayat ini dikatakan sebagai apostolos dalam pengertian bersifat kerja sebagai seorang utusan Kristus. Mengapa saya perlu menegaskan, ya, bersifat kerja sebagai seorang, ya, utusan, ya, tidak serta-merta menjadi rasul
seperti para rasul, ya, para apostel, karena kalau kita bandingkan di dalam Wahyu 21, di sana disebutkan bahwa Yerusalem baru itu, ya, ada gerbang, ya, ada gerbang yang bertuliskan nama 12 suku Israel, tapi ada gerbang yang bernama atau dinamakan 12 rasul. 12 rasul, seperti itu. Nah, tentu kita bukan dalam pengertian seorang rasul seperti 12 rasul, karena kalau itu nanti ditaruh di mana? Di mana? Di Yerusalem baru, ya. Karena di sana cuma disebut 12 rasul. Kalau saya baca Wahyu 21 ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba. Jadi bedakan kerja sebagai seorang utusan, walaupun dapat dikatakan juga sebagai utusan, sebagai misionaris, tetapi berbeda dengan pengertian 12 rasul yang dimaksudkan di dalam Wahyu yang adalah 12 rasul. Tetapi tegas di sini, ya, sebagaimana Yesus diutus ke dalam dunia, ya, diutus oleh Bapa ke dalam dunia, demikian Yesus mengutus kita, orang percaya, para murid, ke dalam dunia. Karena itu dari ayat ini jelas kita itu adalah utusan atau seorang utusan, a missionary, ya. Status orang percaya atau murid Kristus adalah misioneri atau seorang utusan, yakni utusan Kristus. Itu status orang percaya, adalah seorang utusan. Jadi kalau saudara berkata saudara bukan utusan, maka itu sangat salah. Kalau saudara berkata saya bukan misioneri, maka itu sangat salah. Karena setiap murid Yesus, karena para murid disuruh pergi untuk menjadikan semua bangsa murid, ya, seperti itu. Jadi kita pun, ya, adalah murid, dan pemberlakuan status di dalam ayat ini juga berlaku untuk kita, ya. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus para muridku ke dalam dunia. Jadi sekali lagi status saudara dan saya, ya, adalah a missionary, seorang misioneri, ya, bukan karena sekedar saudara berpikir saudara seorang misioneri atau sekedar tidak berpikir saudara seorang misioneris, tetapi Alkitab tegas mengatakan setiap murid Kristus adalah seorang misioneri, ya, seorang utusan. Jadi luar biasa, ya. Saya kadang-kadang sempat menonton pelantikan para duta besar, ya. Mereka adalah utusan, ambasador dari Republik Indonesia, begitu luar biasa. Tetapi apakah kita menghayati dan merasa bangga bahwa kita lebih dari mereka? Kita adalah the ambassador of Christ, utusan Kristus, ya, sebagai para ambasador, para duta, para utusan langsung dari Allah Anak, ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama yang kita lihat, status saudara dan saya adalah a missionary, seorang utusan. Jadi jangan lagi berpikir setelah ini, ya, hanya yang dari Korea, yang dari Amerika, dari luar, hanya no mention, ya, itu merendahkan diri kita, tetapi juga merendahkan Tuhan yang sudah mengangkat kita ke dalam status sebagai missionary, seorang misioneri. Selanjutnya dari ayat
ini juga kita melihat poin yang kedua, ya, alamat pengutusan. Jadi tadi yang pertama, status kita adalah seorang misioneri. Sekarang pertanyaan kedua, kemana kita diutus? Alamat pengutusan kita itu kemana? Nah, ini juga yang seringkali banyak orang Kristen salah kaprah, tidak mengerti, ya. Mereka berpikir bahwa utusan itu hanya sebatas, karena kita sudah terjebak membagi dunia ini dalam dua bagian, ya, dunia sekuler dan dunia profan, dunia rohani, dunia tidak rohani, seperti itu. Jadi yang alamat pengutusan itu hanyalah pada hal-hal yang berbau rohani, ya, menjadi penginjil, menjadi pendeta, itu alamat pengutusan. Tetapi ayat ini jelas menegaskan, ya, dari Yohanes 17:18 ini ditegaskan bahwa orang percaya diutus ke dalam dunia, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Kata dunia ini dipakai kata kosmon, dari kata dasar kosmos, kosmik, itu menyangkut alam semesta serta segala isinya, ya. Demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, demikian para murid diutus juga ke dalam dunia, ke dalam alam semesta serta segala isinya. Jadi tidak diutus ke dalam gereja. Gereja adalah salah satu alamat pengutusan yang ada dalam dunia. Tetapi sebenarnya, ya, dari kata dasar kita diutus, semua kita diutus ke dalam dunia, ke dalam kosmos, ya, ke dalam alam semesta serta segala isinya. Itulah alamat pengutusan. Alamat pengutusan, diutus ke dalam dunia, ya. Alamat pengutusan kita itu menjadi utusan Kristus, bukan di Jerman, bukan di Jepang, bukan di mana saja, tetapi juga, ya, ke dalam dunia, ke dalam alam semesta, ya. Jadi kalau ada yang bekerja sebagai astronomi, mempelajari dan menemukan kebenaran di dalam alam semesta, ya, seperti itu, maka itu juga harus kita lakukan, ya, karena kita juga diutus ke dalam dunia dalam pengertian alam semesta serta segala isinya, seperti itu, ya. Nah, dari istilah dunia, kalau kita lihat dalam Alkitab, paling tidak ada 3 pengertian utama tentang istilah dunia dalam Alkitab. Yang pertama, dunia berbicara tentang alam semesta, ya. Kamu adalah terang dunia. Kata dunia pada ayat ini berasal dari kata kosmos atau alam semesta. Yang kedua, dunia berarti manusia atau umat manusia. Ini Yohanes 3 ayat 16, kata dunia sinonim dengan kata manusia. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu dipakai juga asal kata kosmos, ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, saudara perhatikan struktur ayat ini, dunia dan setiap orang itu sinonim, ya, seperti itu sinonim. Jadi dunia berbicara juga sebagai setiap orang atau manusia atau umat manusia.
Jadi kalau dipakai istilah dunia, yang pertama itu berbicara tentang alam semesta, ya, serta segala isinya, universe, ya, seperti itu. Tetapi yang kedua, pengertian dari dunia berarti manusia atau umat manusia. Kita menjadi utusan dalam alam semesta, tetapi juga dalam dunia manusia, ya, seperti itu. Yang ketiga, dunia berarti kerja atau budaya kerja manusia, ya. Jadi saudara, Kejadian 1 ayat 28, setelah Allah menciptakan alam semesta, terakhir dia ciptakan manusia, dia tempatkan dalam dunia, ya, dan ada perintah, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukan bumi itu, taklukan dunia itu, ya. Kita ditempatkan dalam dunia, ya, ada tugas taklukan dunia itu. Jadi kalau kita membuat struktur kalimat ayat ini, taklukan itu menjadi objek utama, objek antara adalah beranak cucu, penuhilah bumi, dan taklukan. Jadi saudara, kalau saudara Tuhan perkenankan menikah, ya, punya anak, itu saudara sedang melaksanakan tanggung jawab beranak cuculah, penuhi bumi. Tapi ingat, jangan stop hanya beranak cucu, penuhi bumi. Ada objek utama dari struktur perintah ini, taklukanlah. Jadi tanggung jawab saudara beranak cucu, penuhilah bumi, itu supaya mereka menjadi penakluk-penakluk bumi. Jadi kalau saudara mampu punya anak 10, ya, untuk menjadikan mereka penakluk, silakan. Tapi tidak mampu, kalau hanya 1, lebih baik 1 daripada 10 tapi bukannya penakluk tetapi menjadi pecundang dalam dunia. Ya, itu tidak sesuai dengan perintah ini, ya. Beranak cucu, penuhilah bumi, objek utamanya adalah taklukan. Nah, sehingga taklukan bumi ini merupakan, ya, budaya. Saudara tahu dalam bahasa Indonesia budaya itu terdiri dari budi dan daya. Budi itu akal, daya itu kekuatan. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan akal dan kekuatan kita untuk menaklukkan dunia ini, untuk bekerja menaklukkan dunia ini. Itulah budaya. Itulah budaya adalah usaha manusia, ya, memobilisasi, mengkapitalisasi kapital budi dan dayanya sehingga dapat menaklukkan dunia, secara khusus dunia kerja. Karena itu ada istilah dunia politik, dunia ekonomi, dunia kedokteran, dunia pendidikan, dunia pelayanan, ya, dunia, kalau dalam gereja itu ada dunia penginjilan, pengajaran, penggembalaan, tetapi juga ada dunia pelayanan kasih, apa yang membangun panti asuhan untuk orang yang, ya, bermasalah soal mental, itu juga pelayanan kebajikan kasih. Nah, tolong di unmute mereka yang tidak unmute itu supaya tidak mengganggu. Ya. Jadi, ya, inilah apa namanya, pengertian istilah dunia, ya. Jadi alamat kita diutus adalah ke dalam dunia, ya, dengan 3 aspek pengertian. Saudara bisa gali dari Alkitab, saudara bisa temukan dunia seperti apa lagi yang dimaksudkan, tapi paling tidak itulah yang saya berikan, ya. Yang pertama berbicara tentang alam semesta serta segala isinya.
Jadi kalau ada orang yang mendapat panggilan meneliti ya di dalam alam semesta, menemukan kebenaran-kebenaran ilmiah, ya, mereka sedang menjadi berkat di dalam alam semesta ini, ya. Itu pengertian dunia. Pengertian dunia yang kedua itu berbicara tentang manusia, umat manusia, ya. Bagaimana kita menjadi berkat bagi manusia, bagi umat manusia. Dan yang ketiga itu berbicara tentang dunia kerja, tentang bagaimana kita menaklukkan. Kalau saudara di dunia pendidikan, taklukan dunia pendidikan. Saya pernah cerita di kelas saya, ada teman kami dua-dua dokter, ya, mereka juga jualan baju online. Istri saya bilang, wah luar biasa ya, mereka dua-dua dokter, tapi mau jualan online. Bagus. Tapi saya bilang, tidak bagus. Saya ingin supaya mereka suami istri bahu-membahu menaklukkan dunia kedokteran di mana mereka sudah dipersiapkan sebagai dokter, sehingga menjadi dokter-dokter yang luar biasa, menaklukkan bidang kedokteran, sehingga berguna untuk bidang kedokteran itu sendiri. Bukan pengertian jualan online itu tidak bagus, ya, tetapi untuk mereka berdua yang Tuhan sudah percayakan dua-duanya menjadi dokter, ya. Saya lebih hormat kalau mereka itu ya menaklukkan dunia kedokteran sehingga menjadi mercusuar bidang kedokteran. Terkecuali pada akhirnya mereka menyimpulkan mereka salah masuk sekolah dulu. Ya, rupanya Tuhan mengendaki menjadi seorang pengusaha. Oh, kalau itu ada satu tanda yang jelas, sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Jadi itu alamat pengutusan, di mana kita diutus ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara, ya, saudara dan saya adalah misioneri. Alamat kita diutus sebagai utusan, maaf, bukan mengecilkan gereja, tetapi Alkitab tidak berkata kita diutus ke dalam gereja, kita diutus ke dalam dunia. Dunia dalam pengertian tadi, ya, 3 pengertian itu. Yang berikut, tujuan pengutusan. Tujuan pengutusan. Apakah kita masuk ke dalam alam semesta, ke dalam dunia manusia, ke dalam dunia pekerjaan, ya, apa tujuannya? Ya, kalau Tuhan Yesus jelas mengetahui tujuannya, sehingga dia berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Aku telah memuliakan engkau Bapa, ya, dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau telah berikan. Jadi Tuhan Yesus dia menegaskan di dalam Yohanes, ya, bahwa dia ya memuliakan Bapanya melalui menyelesaikan pekerjaan yang Bapanya berikan. Jadi lagi-lagi memuliakan Tuhan itu bukan dengan tepuk tangan, ya. Sangat rendah kalau memuliakan Tuhan itu dengan tepuk tangan, ya. Memuliakan Tuhan melalui menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Dalam bidang apa pekerjaan itu? Tekuni, selesaikan. Kalau itu kita lakukan, kita memuliakan Bapa di sorga. Memuliakan Allah juga berbicara kita memancarkan karakter Allah, kemiripan dengan Allah. Pada waktu kita memancarkan kemiripan dengan Allah, ya, kemiripan kasih, ya, kemiripan buah roh, maka kita mempermuliakan Allah seperti itu. Pada waktu kita menggarami, menerangi dunia, kita memuliakan Allah. Jadi apa tujuan, ya? Apa tujuan Allah mengutus kita ke dalam dunia? Seperti itu. Nah, tujuan Allah mengutus kita ke dalam dunia adalah yang pertama,
untuk melaksanakan mandat budaya tadi. Ya, jadi ada, kadang-kadang kita berpikir mandat agung itu hanya Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya, dan tidak berpikir bahwa bekerja itu, ya, bukanlah mandat agung. Tidak, ini mandat budaya, mandat kerja, ini juga masuk sebagai mandat agung. Ya, saudara lihat perintah taklukkan bumi itu diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan setelah manusia jatuh dalam dosa tidak dibatalkan mandat ini. Ya, tidak dibatalkan. Tidak ditarik. Karena saudara sudah jatuh dalam dosa, maka mandat budaya ini saya tarik. Kalau itu ditarik, saudara, dunia tidak akan sampai seperti sekarang. Ya, penginjilan tidak akan sampai ke ujung bumi. Ya, penginjilan tidak akan terdukung melalui teknologi, melalui dana, daya, dan upaya. Ya, kalau tidak ada orang yang melaksanakan mandat budaya ini. Jadi, apa tujuan kita berada dalam dunia? Yang pertama, menaklukkan dunia. Ini untuk melaksanakan mandat budaya, mandat kerja. Pada waktu alam semesta bumi ini diciptakan, ya, minimal itu sebagai hutan. Pada waktu hutan ditaklukkan, maka muncullah dunia pertanian, muncullah dunia, ya, bentuk hasil kerja yang lain, ya, teknologi dan sebagainya, ya, termasuk setelah manusia menjadi banyak, ya, maka muncullah dunia politik, bagaimana penataan kota itu juga harus ditaklukkan supaya sekian banyak jumlah masyarakat itu benar-benar menikmati kebersamaan karena ada politik yang menatanya, ya, seperti itu. Jadi melaksanakan mandat budaya. Jadi saudara, kita bersyukur, ya, Tuhan Yesus pernah berkata, ya, Bapakku bekerja sampai sekarang. Karena itu aku pun bekerja. Jadi saudara, rupanya hakikat Bapa, hakikat Allah adalah pekerja. Ya, pekerja. Karena itu kita diciptakan menurut gambar dan rupanya sebagai makhluk pekerja. Jadi hakikat kita adalah makhluk pekerja. Sebagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh adalah tiga pribadi ilahi yang adalah hakikatnya pekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang, karena itu aku pun bekerja. Seperti itu. Jadi dalam pengalaman hidup saya, ya, sering merasa capek, ingin istirahat, kadang-kadang baru 3 hari istirahat sudah stres, saudara. Ya, nggak bikin apa-apa, malah stres. Mengapa? Karena bertentangan dengan hakikat sebagai makhluk pekerja. Iya, jadi luar biasa. Kalau Allah memerintahkan kita, taklukkan bumi, bekerjalah, ada mandat budaya, ya, maka itu bukan satu beban. Karena dia pun sudah mempersiapkan kita sebagai makhluk pekerja, segambar dan serupa dengan dia. Ya, itu sebabnya saudara, barangkali, ya, itu dewanya saudara-saudara kita yang lain, itu pada umumnya gambarnya gemuk-gemuk, saudara. Gemuk-gemuk. Karena rupanya bertapa terus, tidak bekerja. Ya, mungkin karena makan terus, bertapa terus, tidak bekerja, jadi gemuk-gemuk. Ya, ya, jangan langsung kamu bilang, ya termasuk Bapak ya, Honda ya, seperti itu. Enggak, ini cuma sedikit intermezzo ya, di tengah keseriusan kita. Ya, ya, kalau kita materikan, ya, makhluk pekerja, itu mestinya seimbang antara masuk dan keluar. Seperti itu. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai makhluk pekerja. Karena itu ada perintah, bekerjalah, taklukkanlah bumi. Ini saya senang
Saya senang saudara, Tuhan memberikan perintah bukan dari sesuatu yang kita tidak punya, tetapi yang kita punya. Artinya kita mampu, karena kita hakikatnya sebagai makhluk pekerja. Ya, cuma kadang-kadang karena dosa membuat kita jadi makhluk pemalas. Pemalas itu bukan diciptakan, itu akibat dosa, saudara. Ya, nanti kalau sudah kepepet, baru bekerja. Ya, seperti itu. Saudara, Jepang punya etos kerja karena mereka itu ya tidak punya apa-apa. Ya, menghuni pulau-pulau yang rentan dengan gempa bumi. Ya, jadi mereka menjadi pekerja yang ulet. Korea Selatan menghuni pulau yang kecil, ya, terancam dengan Korea Utara. Bagaimana supaya bisa hidup? Mereka kerja keras. Kadang-kadang harus dengan ancaman. Ya, kita orang Indonesia karena terlalu makmur jadi manja, jadi tidak menjadi makhluk pekerja. Ya, orang-orang Cina itu punya etos kerja. Kalau mereka nggak punya etos kerja tinggi, saudara, mau jadi apa? Dulu jadi pegawai negeri nggak boleh, ya. Sekarang sudah boleh, ya. Kalau dia warga negara, ya. Kira-kira mau jadi apa? Salah kita sendiri, kita diskriminasi mereka. Akhirnya mereka kuasai dunia ekonomi. Setelah mereka kuasai, kita marah-marah. Loh, kita sendiri yang akhirnya membuat mereka kepepet dan harus membangun dunia kerjanya seperti itu, ya. Jadi untuk apa ke dalam dunia? Apa tujuan kita berada dalam dunia? Yang pertama, untuk melaksanakan mandat budaya. Jadi saudara, Amerika, bertepatan saya sedang mengajar S2 etika sosial lanjutan, etika Kristen lanjutan. Kita sedang membahas tentang etika politik Kristen, ya. Amerika dulu luar biasa. Mereka menaklukkan seluruh aspek kehidupan Amerika untuk kemuliaan Tuhan. Ya, orang-orang Kristen masuk dalam dunia politik, dunia bisnis, dunia pendidikan, masuk mereka. Amerika menjadi luar biasa dan sempat mengutus misionaris sangat banyak. Ya, karena mereka menaklukkan dunia Amerika, termasuk dunia politik, dunia bisnis, dunia medis, semuanya mereka taklukkan. Tetapi muncul kekristenan yang radikal, yang fundamentalis, yang berpendapat bahwa dunia kerja itu duniawi, itu tidak rohani. Jadi orang Kristen tidak bisa masuk ke sana. Ya, tidak bisa masuk ke sana. Itu duniawi. Yang rohani cuma gereja, ya, dan misi Kristen, misi Kristen, misi yang tidak holistik maksudnya. Akhirnya dunia politik Amerika dikuasai oleh orang tidak kenal Tuhan. Dunia bisnis dikuasai oleh orang tidak kenal Tuhan. Dunia pendidikan semua dikuasai orang tidak kenal Tuhan. Orang Kristen sudah tidak ada di sana. Sudah tidak ada. Akhirnya orang Kristen Amerika kaget. Wah, ini Amerika sudah dikuasai oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Maka beberapa pendeta berkumpul dan buat program Reclaiming America for Christ. Rebut kembali Amerika untuk Kristus. Tidak gampang. Tidak gampang. Dulu mereka menaklukkan dunia untuk kemuliaan Allah. Setelah mereka punya teologi yang miring, yang berpikir itu duniawi, saya pernah pergi ya konferensi misi waktu saya memimpin satu lembaga misi di Amerika. Saya pernah pergi, ada pekan misi, itu semua yang hadir orang tua-tua, saudara. Orang muda hampir tidak ada. Jadi saya tanya, mana mereka? Mereka sibuk kerja. Akhirnya mereka menjadi pekerja bawahan, dan mereka harus kerja keras karena mereka harus membayar hutang kredit, semua dikredit, mobil dikredit, rumah dikredit, handphone dikredit, TV dikredit, kulkas dikredit. Nah, mereka harus kerja
keras karena mereka pekerja biasa. Jadi ya gereja membuat pemisahan, akibatnya seperti itu. Akibatnya sejak itu ya dukungan terhadap misi dari Amerika itu menurun drastis. Banyak yang akhirnya harus pulang misionaris karena tidak ada dukungan. Modal misinya lemah. Karena apa? Karena teologi yang salah. Teologi misi yang tidak holistik. Berpikir menaklukkan dunia kerja itu bukan pekerjaan misioneri. Ya, kita harus masuk ke dalam dunia kerja, menjadi misioneri di sana, menaklukkan dunia kerja untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Ya. Yang kedua, untuk apa tujuan kita berada dalam dunia? Untuk melaksanakan mandat kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, pada ayat paralel lain, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara lihat ada 3 berganda dari kasih: mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, dan itu harus sama. Harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ini perintah, ini mandat agung. Bahkan Alkitab jelas mengatakan, kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, kalau tanpa kasih, itu bagaikan gong yang gemerincing. Nol besar. Ya, itu ya, semua aktivitas kita tanpa kasih, bagaikan 1000 nol yang tanpa angka 1 sampai 9 di depan. Tetap sama dengan nol. Jadi ini mandat agung. Mandat kasih. Ya, saya sedih, banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kasihnya dipertanyakan. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Ini menjadikan apapun yang mereka kerjakan sia-sia, menjadi sia-sia, ya, menjadi tanpa arti, karena meninggalkan kasih. Bahkan dikatakan meninggalkan kasih yang mula-mula disuruh bertobat. Ya, karena penting, mandat kasih ini mandat agung juga. Dan kalau kita bandingkan di sini, di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40, di sana Tuhan Yesus mengidentikan diri dengan orang yang menderita, orang yang sakit, ya, orang yang telanjang, orang yang teraniaya, ya. Tuhan Yesus katakan, pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Pada waktu aku begini, aku begitu, aku begini. Ya, para murid bertanya, orang-orang bertanya, kapan engkau di rumah sakit, engkau dan seterusnya. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu perbuat ya kepada mereka, ya orang-orang ini engkau telah perbuat untukku. Ini orang-orang liberal paling suka. Ya, mereka katakan ya, penginjilan itu untuk menolong orang sakit, menolong orang di penjara, ya, untuk menolong orang menderita, itu penginjilan. Itulah ya melayani Yesus, karena melayani orang yang menderita. Nah, kadang-kadang orang Injili lemah di sini. Dan yang berikut, melaksanakan mandat pemuridan. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kalau saya teruskan lagi, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku telah ajarkan kepadamu. Kalau kita membagi struktur ayat ini, maka objek utamanya dari ayat ini menjadikan semua bangsa muridku. Objek antara
antara untuk mencapai objek utama adalah baptislah dan ajarlah. Baptis dan ajar itu berbicara tentang penginjilan dan pengajaran, membawa orang bersatu dengan Kristus, ya, ke dalam Kristus, ya, dan selanjutnya diajar. Jadi itu berbicara penginjilan dan pengajaran supaya mereka menjadi murid untuk dapat diutus menjadikan orang lain murid. Jadi inilah pengertian mandat pemuridan, mandat agung yang ketiga yang harus kita laksanakan, ya, menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui penginjilan, proklamasi Injil berpusat pada Yesus, dan melalui pengajaran kebenaran Alkitab secara utuh, secara menyeluruh, sehingga mereka menjadi murid. Termasuk dalam pengajaran itu menyadarkan bahwa mereka adalah misioneri, diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan mandat budaya, mandat kasih, dan yang ketiga ini mandat pemuridan. Ya, mandat pemuridan. Ini tiga-tiga ini mandat agung. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang pendeta besar, dan dia katakan, saya senang dengan orang-orang Injili, cuma saya marah. Mereka hanya berkata mandat agung itu mandat pemuridan, mandat penginjilan. Kalau mandat kasih, mandat budaya itu bukan mandat agung. Seperti itu, dia katakan begitu. Ya, saya memaklumi itu, benar. Karena seringkali kita membuat polarisasi. Mandat agung itu cuma di mandat pemuridan. Ini bukan sekedar mandat penginjilan, tapi ini mandat pemuridan. Jadi tugas utama gereja menjadikan semua bangsa murid. Bukan menjadikan semua bangsa orang Kristen, tetapi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Melalui penginjilan dan pengajaran, supaya mereka pun dapat diutus. Hanya murid yang dapat diutus menjadikan orang lain murid. Seperti itu. Baru yang terakhir, tujuan pengutusan itu mewujudkan kekudusan, kerajaan. Jadi Allah menjadi raja dan mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami, di sana Tuhan Yesus mengajar bagaimana berdoa, apa yang perlu kita doakan. Biasanya kalau kita doakan itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berdoa tapi kita tidak melakukan. Ya, dalam doa Bapa kami di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita berharap nama Bapa dikuduskan oleh bangsa-bangsa, oleh semua budaya, oleh semua orang. Datanglah kerajaanmu. Kita rindu supaya kerajaan di mana Yesus memerintah, ya, itu bisa terwujud. Baru jadilah kehendakmu. Jadi mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Jadi saudara, tujuan pengutusan untuk apa? Untuk menguduskan nama Allah dalam dunia, untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam dunia, dan untuk mewujudkan kehendak Allah jadi di bumi seperti di sorga. Kata bumi itu saudara bisa robah, jadi dalam rumah tanggaku. Kehendak Allah jadi dalam rumah tanggaku seperti di sorga. Kehendak Allah jadi dalam hidup pribadiku seperti di sorga. Kehendak Allah jadi dalam dunia pendidikan seperti di sorga. Kehendak Allah, kekudusan kerajaan Allah jadi dalam dunia politik, dunia bisnis, dunia medis seperti di sorga. Karena apa saudara? Banyak orang yang masuk dalam dunia bisnis, dunia politik, dunia pelayanan, dunia rumah tangga, tapi tidak ada visi misi mewujudkan kehendak Allah di sana. Jadi saudara lihat, ya, lagi-lagi dalam doa Bapa kami, kita harus menguduskan Allah, mewujudkan kerajaan Allah, kehendak Allah, bukan cuma di gereja, di bumi seperti
di sorga. Mengapa? Karena status kita adalah garam dan terang dunia. Jadi saudara, ya, saudara dan saya adalah misionaris, diutus ke dalam dunia, ingat, masuk dalam dunia, ya, tujuannya untuk apa? Melaksanakan paling tidak ini ada 4 mandat agung, yakni mandat budaya, ya, mari kita bina jemaat kita supaya menjadi pekerja-pekerja yang menguasai dunia kerja, dan mereka akan bawa itu, ya, untuk kemuliaan Allah, untuk mendukung pelaksanaan mandat kasih, untuk mendukung pelaksanaan mandat permuridan. Saudara, kalau itu terjadi, maka tidak akan mengalami kesulitan pelayanan. Tidak akan beredar proposal permohonan dana kemana-mana. Karena apa? Karena jemaat diajar secara benar, menaklukkan mandat budaya untuk mendukung, termasuk mendukung pelaksanaan mandat kasih dan mandat pemuridan, dan mendukung terwujudnya kekudusan Allah, kerajaan Allah, dan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Sekarang, modal pengutusan. Kita bersyukur, ya, kita diberikan modal pengutusan. Kita diberikan modal. Jadi, Tuhan mengutus kita, tidak mengutus kita kosong-kosong. Dia berikan kita modal. Jadi ada modal, saudara. Ya, ada modal pengutusan. Jadi kalau seandainya kita mampu, itu karena Tuhan memberikan kita modal. Ya, Dia menyertakan modal untuk kita menjadi seorang utusan. Kita tidak datang dari kemiskinan, tetapi dari modal yang Allah sudah siapkan. Apa saja modal itu? Yang pertama, pemerintahan Yesus sebagai jaminan. Saudara lihat, setelah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi saudara, Tuhan Yesus sedang memerintah di sorga dan di bumi. Ya, jadi jangan dipikir bumi ini dikuasai setan. Ya, tidak. Ya, bumi ini diperintah oleh Yesus. Iblis sudah ditaklukkan. Sekarang Yesus memerintah di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Saudara perhatikan istilah karena itu, ini kata sambung. Karena apa? Karena segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepada Yesus. Karena itu Dia perintahkan kita, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, bahkan ada jaminan yang luar biasa. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara lihat, ya, ini jaminan untuk kita menjadi utusan. Ini modal. Ya, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang sekarang memerintah di sorga dan di bumi. Ya, saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, ya, di kelas eskatologi. Coba saya ajak mereka berpikir. Coba pikir, ya, sebelum Yesus datang, mati dan bangkit, ya, tidak ada misi yang sentrifugal, tidak ada misi yang keluar dari Yerusalem. Semua misi sentripetal, dari luar masuk ke dalam. Ya, Ratu Sheba datang ke Israel. Mana ada pengutusan misi dari Israel ke ujung-ujung bumi? Ya, mana pernah ada? Ya, nanti setelah Yesus datang, baru ada misi keluar dari Yerusalem, dari dalam gereja keluar, sentrifugal. Ya, kenapa? Karena sekarang Yesus sudah mengalahkan setan. Iblis sudah diikat. Dulu iblis dari Kejadian sampai menjelang perjanjian baru itu dikuasai oleh setan. Ya, Allah cuma berurusan dengan satu bangsa, Israel. Tetapi setelah kedatangan Yesus kedua kali, Dia mengalahkan iblis
dan sekarang dia memerintah di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Dan sejak saat itu misi mengalami keberhasilan, ya, sampai ke ujung-ujung bumi, ya, karena ada jaminan Yesus sekarang yang memerintah, bukan iblis yang memerintah. Iblis sudah, kepalanya sudah diremukan. Saudara ingat penggenapan Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Satu-satunya keturunan perempuan tanpa ada unsur laki-laki itu cuma Yesus, anak dari Maria yang dibuahi oleh Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus menggenapi Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan, ya, yang tidak membawa benih dosa. Dan dia menggenapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Iblis sudah diremukkan. Dia sekarang memerintah di sorga dan di bumi. Karena itu ini merupakan jaminan misi. Jaminan misi. Ya, yang kedua, ya, Alkitab sebagai tolok ukur. Jadi jangan buat modul di luar, buatlah modul sebagai seorang utusan, apa modul politik, modul bisnis, modul penginjilan, modul pemuridan, itu berdasarkan tolok ukur Alkitab. Sudah diberikan manual book, ya, pabrik motor Honda saja membuat motor, ya, itu diberikan manualnya. Ya, itu cuma motor saja ada manual booknya. Apalagi, ya, misi Tuhan, ada manualnya. Alkitab sebagai tolok ukur, ya. Baru yang ketiga, ada Roh Kudus sebagai aplikator misi. Ya, kita bersyukur, ya, bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk mengaplikasi misi, untuk memampukan kita mengaplikasikan misi holistik tadi. Ya. Saudara lihat Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Ya, saudara lihat, ya, bahwa misi itu dapat tercapai karena Tuhan memberikan Roh-Nya, ya, sebagai kuasa untuk mengaplikasikan misi. Ya, saudara, kalau kita tadi baca Matius 28 ayat 18, ada kata kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata kuasa di situ memakai kata bahasa Ibrani exousia. Exousia itu diterjemahkan dengan kata authority. Ya, pemerintahan, wewenang. Jadi Yesus sekarang, ya, memerintah di sorga dan di bumi. Tapi kalau dalam Kisah Rasul ayat 8, kamu akan menerima kuasa, itu dipakai kata dunamin, dinamis, dinamit, ya. Jadi kuasa yang bersifat power, strength. Jadi ada kuasa dari Roh Kudus yang sebagai modal. Ya, para murid, saudara, itu kemarin saya juga di kelas saya pagi, saya katakan itu para murid penakut semua. Tidak ada yang jagoan. Petrus yang bergaya jagoan, baru berhadapan dengan perempuan saja sudah KO. Ya, waktu Yesus mati sebelum dia bangkit, sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka semua lari pontang-panting ketakutan. Mereka bersembunyi di soto rumah, takut. Ya, jadi gereja sebelum pencurahan Roh Kudus kunci pintu dari dalam. Ya, pintu gereja dikunci dari dalam dan mereka bersembunyi. Kira-kira kalau itu yang terjadi dengan gereja sekarang, tidak pergi masuk ke dalam dunia, bagaimana bisa sampai ke ujung bumi, saudara? Tapi sejak pencurahan Roh Kudus, ada kuasa yang menyertai misi. Berubah 180 derajat.
Kita bersyukur ada modal, ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus diberikan, memberi kuasa untuk kita menjadi misioneri. Jadi ini modal yang luar biasa, ada jaminan pemerintahan Yesus, ada Alkitab sebagai tolok ukur, ada Roh Kudus ya yang memberikan kuasa sebagai modal misi, ada persekutuan orang percaya tubuh Kristus sebagai prosesor misi, ya, dia memproses kita, akhirnya kita mampu menjadi seorang utusan, bahkan mungkin saja dia mendukung kita menjadi seorang utusan, ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. 1 Korintus 12, pada waktu kita dibaptiskan ke dalam Yesus, kita menjadi tubuh Kristus. Saling tolong menolong, ada persekutuan sebagai prosesor misi. Ya, saya pernah punya teman misioneris, saudara. Ya, semua misioneris yang lain itu takut punya anak banyak. Saya kaget dia punya anak 6. Saya tanya, bagaimana kamu punya anak banyak ini? Terus mereka bilang, ada satu badan misi di Amerika, teman-teman saya, yang mendirikan badan misi khusus mendukung pendidikan dan biaya hidup anak-anak orang percaya. Supaya anak-anak ini mendapat pendidikan yang baik dari dalam keluarga dan akhirnya menjadi misioneris, utusan. Saya bilang, boleh juga saya diperkenalkan dengan mereka ya, supaya saya bisa punya anak banyak ini. Supaya ada dukungan, tidak kesulitan dukungan itu. Saya kaget bahwa ada badan misi. Mesti kalian yang muda-muda ini cari ini badan misi itu, ya, supaya barangkali bisa didukung seperti itu, saudara. Karena problem di Amerika, mengapa homeschooling, ya, sekolah di rumah itu diajar oleh orang tua sekarang laku. Karena mereka takut kirim anak-anak masuk di sekolah umum, karena sudah rusak luar biasa. Ya, jadi semaraklah homeschooling, dan salah satu program itu misi mendukung seperti itu. Apakah ini tidak agung? Wah, agung luar biasa itu. Ya, seperti itu. Jadi persekutuan sesama tubuh Kristus ini yang harus digalang. Ya, karena misi itu kita bukan bekerja sama dalam misi. Saya tidak setuju istilah networking, saudara. Saya setuju walking together, bekerja bersama-sama. Mengapa? Karena pemilik misi, tujuan misi adalah Allah. Allah pemilik misi. Jadi kalau kita sedang melakukan pekerjaan Allah, kita bukan sedang bekerja sama, tetapi bersama-sama bekerja. Ya, owner kita sama. Iya, kenapa kita mau banding-bandingkan? Ini salah kaprah juga. Ya. Baru selanjutnya, saudara, ada modal yang berikut, ya. Ada providensia Allah sebagai prosesor misi. Ya, Allah tidak lepas kita begitu saja. Ya, kita kalau dalam kelas kita saya mengajar ada kepercayaan deisme, ada teisme, ada ateisme. Kalau deisme mereka percaya itu Allah menciptakan, setelah itu Allah lepas, biarkan mau jadi apa, jadi apalah. Seperti itu. Jadi itu deisme. Tidak ada hubungan lagi antara ciptaan dan ciptaan. Pencipta. Baru ada teisme. Percaya Allah yang menciptakan dan Allah terus terlibat dalam sejarah, dalam providensianya, mewujudkan Heilgeschichte, ya, rencana keselamatan Allah. Melalui apa? Melalui ajaran dan hajaran. Bisa jadi kita dihajar untuk akhirnya kita menjadi utusan. Itu bagian dari providensia Allah. Ini tema yang panjang kalau kita harus bahas. Ya, baru yang terakhir, sikap dan karakter utusan. Sikap dan karakter utusan. Ya. Yang pertama, siap berinkarnasi dalam dunia. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak berkarya dari sorga. Dia masuk ke dalam dunia,
menjadi manusia, tinggal di dalam dunia, berkarya dalam dunia. Setelah misi selesai, pulang. Dia tidak tunjuk-tunjuk dan berkarya dari sorga. Dia menjadi manusia, masuk, berinkarnasi. Demikian juga sikap kita, karakter kita harus mengikuti karakternya. Siap berinkarnasi dalam dunia. Saudara lihat di banner di kampus kita, tujuan sekolah kita mempersiapkan mahasiswa sehingga mampu berinfiltrasi, berkonfrontasi, berintegrasi, dan berkristalisasi dalam dunia. Jadi inilah, masuk ke dalam dunia, berinkarnasi, masuk ke dalam, sehingga kita bisa mengerti konteks di mana kita berada. Kalau kita mau masuk dunia bisnis, mengerti konteks itu. Kalau kita masuk dalam melaksanakan mandat pemuridan, kemana kita diutus, berinfiltrasilah, memahami konteks itu. Sehingga kita tahu benar-benar konteks itu, mana yang perlu dikonfrontasi, ya. Kalau ada yang gelap di situ, terang itu mengkonfrontasi, baru yang ada yang terang-terang di situ diintegrasikan dan menghasilkan satu kristalisasi, ya, pelayanan, ya. Karena dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dan seterusnya. Kita harus menjadi sama dengan Kristus, masuk ke dalam dunia, ya. Jangan seperti para murid sebelum pencurahan Roh Kudus, masuk ke dalam gereja, kunci dari dalam, ketakutan semua. Tetapi kita masuk ke dalam dunia, kita menggarami dan menerangi dunia. Siap bergantung mutlak pada anugerah Allah. Ya, sampai sekarang masih ada tema semester kita di kampus, 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami, kata Paulus, adalah pekerjaan Allah. Our competence comes from God. Kompetensi kami adalah karya Allah. Kalau saya bisa, itu bukan karena saya, itu karena Allah. Ya, mengapa? Karena semua modal itu dari Allah. Semua modal keselamatan kita dari Allah. Modal pelayanan kita dari Allah. Tadi kita sudah lihat modal pelayanan sebagai utusan. Jadi kita harus siap bergantung pada anugerah Allah. Jangan sombong. Ya. Bahkan saya katakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, itu sebabnya Roma 11 ayat 36 Paulus menyimpulkan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Filipi 4 ayat 13. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus katakan, bukan di dalam saya, di dalam Dia. Ya. Paulus juga yang berkata, ya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi pelayanan itu adalah anugerah Allah. Ya. Jadi dia bilang dia tidak tawar hati. Saya seringkali di kelas mengatakan kita tidak bekerja untuk Tuhan. Sombong itu. Kalau ada kita dengar istilah bekerja untuk Tuhan, berarti kita subjek. Ya, kita subjek. Kita pelaku. Kita bukan bekerja untuk Tuhan. Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan bekerja melalui kita. Kita alat. Kita alat misinya. Jadi kita mutlak bergantung pada Dia, pada modalnya, pada pemerintahannya. Seperti itu. Jadi ini sikap dan karakter utusan adalah orang yang siap bergantung mutlak pada anugerah Allah. Ya. Yang berikut, siap menjadi teladan. Kita seringkali sulit melayani secara efektif karena terjadi dualisme. Ya, lain di kata, lain di perbuatan. Lain di teologianya, lain di etikanya. Padahal teologia yang sejati pasti memiliki 3 aspek. Aspek ortodoksi, aspek ortopati,
aspek ortopraksi. Praksis itu ya kelakuan yang sesuai dengan ortodoksi. Kalau itu ada, kita menjadi teladan dan itu mengefektifkan kita sebagai utusan Kristus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Saudara, orang-orang ya yang dilayani oleh Timotius itu sama seperti orang-orang kita. Ya, kalau anak muda yang melayani dianggap remeh, ya tidak ada wibawa. Oh, karena masih anak-anak, masih muda. Ya, seperti itu. Tapi Paulus katakan tidak, teladan kita bukan karena engkau muda atau engkau tua. Tetapi ya, wibawa kita itu terletak pada keteladanan kita. Keteladanan itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, wibawa kita bukan terletak pada saya doktor, saya tua, tetapi terletak sampai di mana menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Itu sikap dan karakter yang harus kita berdoa, minta Tuhan tolong. Sebab kalau tidak kita sulit menjadi teladan. Ya, siap berpola hidup sederhana. Seringkali kita sulit menjadi utusan, saudara, karena tidak mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, tidak merasa cukup. Ya, saya tidak membaca lagi ayat ini. Ya, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Ya, kalau kita mulai berambisi untuk kaya, ya kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Paling tidak kalau kita masuk dunia bisnis, ya bisa mencukupkan diri sendiri, bisa mendukung ya pelayanan kasih, bisa mendukung pelayanan pemuridan, cukuplah. Kalau ada lebih, tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita punya orientasi, ya pelayanan pun akhirnya pikir-pikir untuk kumpul uang, saudara, wah saya pikir kita akan gagal menjadi utusan. Kita akan gagal, saudara. Banyak yang gagal gara-gara uang, saudara. Ya, mengapa? Karena tidak siap berpola hidup sederhana. Ya, seperti itu. Siap bekerja dan bekerja keras. Saya mengambil istilah TB Simatupang di sini. Ya, orang percaya itu harus kreatif, ya, inovatif, tapi transformatif, mengubah masyarakat, mengubah segalanya secara kreatif, inovatif, tapi harus realistis. Bahwa kita tidak mungkin membangun sorga di dunia ini. Ya, supaya kalau kita realistis, itu meminimalisir kekecewaan, stres, ya, karena memang kita tidak pernah dapat membangun utopia, sorga di dunia ini. Tetapi itu bukan berarti kita berhenti kerja keras secara kreatif, inovatif, transformatif. Harus. Itu sebabnya ada pikulan yang harus kita pikul. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pikul salib lambang kematian, pikul kuk. Sapi kalau sudah dipasang kuk, saudara, siap kerja keras. Jadi saya sedih kalau kita tidak siap bekerja keras, ya, sebagai utusan. Karena ada perintah. Siap menyangkal diri dan pikul salib. Kita hanya bisa menjadi utusan kalau kita berani berkata tidak terhadap keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, berkata tidak, say no to apa kata dunia, ya, dan siap menanggung resiko apapun juga. Itu namanya pikul salib, siap mati sebagai utusan. Ya, itu apa namanya sikap dan karakter kita, siap menyangkal diri dan pikul salib. Dan yang terakhir, siap bersikap cerdik dan tulus. Kita ini diutus oleh Tuhan Yesus di tempat yang tingkat resistensinya, tekanannya tinggi. Bagaikan domba di tengah-tengah serigala.
Jadi harus cerdik tapi tulus. Ya, banyak orang cerdik tapi tidak tulus. Banyak orang tulus tapi tidak cerdik. Jadi banyak orang cerdik tapi tidak jujur. Banyak orang jujur tapi bodoh-bodoh. Tidak bisa, harus dipadu. Kalau tidak kita dimakan oleh serigala. Jadi kalau domba itu patantang, patenteng, show of force, ya, show of force, apalagi dengan lagu, ya, Allah di pihak kita, siapa lawan kita, seakan-akan, waduh, luar biasa, show of force, bagaikan domba yang patantang, patenteng di muka serigala, saudara, dimakan. Jadi kalau saudara bisnis, masuk dalam dunia politik, dunia pendidikan, dunia pemuridan, hati-hati. Ada serigala di sana. Hati-hati. Jadi di mana saja kita berada, kita harus bersikap cerdik tapi tulus. Ya, Ahok itu sangat cerdik, sangat tulus. Tapi waktu dia sambutan di Pulau Seribu, cerdiknya berkurang di situ. Nah, masuklah lubang itu, saudara. Serigala terkam di situ, saudara. Ya, terkam di situ. Ya, hati-hati. Ya, kita di tengah, di mana saja kita sebagai utusan. Ingat, ya, kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus sudah berkata demikian, saudara. Jangan kita merasa lebih jago dari Tuhan, saudara. Ya, Tuhan katakan bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Karena itu cerdik dan tulus supaya kita menjadi utusan Kristus. Jadi you are a missionary.